Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas materi tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Anak-anak, coba kalian perhatikan beberapa gambar tersebut. Di sana ada gambar bencana kebakaran, topan, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Lalu, kira-kira apa sih bencana alam itu? Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah terjadi bencana, pasti ada usaha untuk menolong korban dari bencana tersebut. Ini dinamakan juga sebagai mitigasi bencana. Tapi, mitigasi bencana bukan hanya menolong korban, tapi usaha untuk mengurangi resiko bencana. Jadi, mitigasi bencana dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Usaha mitigasi bencana. Usaha mitigasi bencana ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu prabencana, yang kedua saat bencana, yang ketiga itu pasca bencana. Nah, untuk prabencana ini adalah tindakan untuk meminimalkan dampak dari bencana. Sedangkan kalau pasca bencana adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan korban akibat bencana itu sendiri. Mitigasi yang pertama adalah mitigasi bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa timbulnya getaran dari dalam bumi sebagai akibat terlepasnya energi dari batuan yang mengalami deformasi secara tiba-tiba. Kemudian ada penyebab gempa bumi. Penyebab gempa bumi ini ada 5. Yang pertama itu karena adanya proses tektonik akibat pergerakan lempeng bumi. Yang kedua, adanya aktivitas di permukaan bumi. Yang ketiga itu aktivitas dari gunung berapi. Yang keempat, adanya pergerakan geomorfologi secara lokal. Geomorfologi secara lokal ini disebut juga sebagai runtuhan-runtuhan tanah. Yang kelima itu karena adanya ledakan nuklir. Alat untuk mengukur intensitas dan magnitudo gempa disebut dengan seismograf. Kemudian, satuan untuk mengukur besarnya magnitudo gempa itu disebut skala Richter. Menurut kalian, lalu apa sih dari dampak gempa bumi itu sendiri? Dampak dari adanya bencana gempa bumi adalah adanya patahan di permukaan bumi, kemudian adanya guncangan di permukaan tanah, lalu ada longsoran tanah, bisa menyebabkan kebakaran, terus ada perubahan aliran air, perubahan air di bawah tanah, dan yang terakhir bisa menyebabkan tsunami. Oke anak-anak, selanjutnya masuk ke mitigasi bencana letusan gunung api. Kalian tahu gak sih kalau ternyata di Indonesia ini terdapat 129 gunung api aktif atau sekitar 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Nah, ini 70% bersifat eruptif. Eruptif ini maksudnya aktif mengeluarkan material-material vulkanik dan sisanya ada pada dalam kondisi kritis. Kondisi kritis di sini artinya dapat meletus kapan saja.
gunung api yang mengalami erupsi, kemudian dia akan mengeluarkan material gunung api. Nah, material-material tersebut adalah awan panas. Awan panas ini memiliki kecepatan sekitar 60-145 km per jam dengan suhu sekitar 200-800 derajat Celcius. Kalian bayangkan deh seberapa panasnya awan panas ini. Kemudian material yang kedua adalah guguran longsor lava. Guguran longsor lava pijar berasal dari bongkahan lava. Longsoran ini dapat mencapai jutaan meter kubik dan dapat membentuk awan panas. Kemudian material yang ketiga adalah lontaran batu pijar. Yang keempat adalah hujan abu. Yang kelima adalah aliran lava. Nah, aliran lava ini memiliki suhu sekitar 700 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Volume dari aliran lava yang besar ternyata dapat membakar dan menghancurkan apa saja yang ia lewati. Kemudian ada dampak negatif dan dampak positif dari terjadinya letusan gunung api. Dampak negatifnya adalah terdapatnya awan panas, adanya jatuhan batu vulkanik, adanya gas beracun yang keluar dari gunung berapi. Sedangkan untuk dampak positifnya adalah melimpahnya bahan mineral industri. Nah, bahan mineral industri ini ikut keluar ketika gunung berapi meletus. Contohnya adalah logam emas, perak, tembaga. Kemudian energi panas bumi, sumber daya lahan yang subur. Sumber daya lahan yang subur ini didapat dari semburan abu vulkanis yang lama-kelamaan akan menyuburkan tanah. Yang terakhir adalah sumber daya air. Upaya mitigasi bencana letusan gunung berapi. Yang pertama adalah melakukan penyelidikan gunung berapi. Yang kedua, pemetaan kawasan rawan bencana. Yang ketiga, melakukan monitoring. Yang keempat, bimbingan informasi dan rekomendasi kepada masyarakat. Yang kelima, komunikasi dan pelaporan. Yang keenam, merancang lokasi evakuasi. Dan yang terakhir adalah melakukan pelatihan siaga bencana. Gimana anak-anak? Sudah cukup paham kan dengan materi kita kali ini? Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.